Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi suhu dan kalor. Akan tetapi, kita akan terlebih dahulu menjelaskan tentang suhu, lalu nanti bagaimana suhu itu, apa itu suhu, terus apa namanya untuk mengukur suhu itu menggunakan apa, seperti dan mengkonversi suhu dari suhu yang satu ke suhu yang lain itu bagaimana. Oke, baik. Pertama, untuk definisi suhu sendiri, di sini tertera bahwasanya suhu adalah ukuran derajat atau ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Dalam istilah fisika, suhu menggambarkan tingkat energi rata-rata dari partikel-partikel pada suatu benda. Nah, partikel-partikel yang membentuk benda seperti molekul, atom, ion gitu kan selalu bergerak. Semakin cepat bergerak, partikel semakin cepat bergerak maka suhunya akan semakin panas. Jika partikel semakin minim pergerakannya maka suhunya pun menjadi dingin. Seperti itu. Ya. Lalu partikel-partikel dalam zat yang lebih panas bergerak lebih cepat, sementara partikel yang di dalam zat yang lebih sedikit itu akan menjadi suhu yang lebih dingin. Nah, ketika kita merasakan air yang panas, berarti molekul air itu bergerak lebih cepat dibandingkan air yang dingin. Begitu pula ketika kita merasakan air yang dingin, maka partikel-partikel yang bergerak itu akan lebih lambat, seperti itu. Nah, kayak misalkan contoh, kita lagi masak air tuh. Nah, energi dari kompor akan meningkatkan gerak molekul air sehingga air akan meningkat, akan belebok-belebok gitu lah seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu suatu benda. Yang pertama ada energi kinetik partikel. Jadi seperti tadi di pembahasan di awal bahwasanya ketika energi partikel bergerak, maka suhu pun akan semakin tinggi. Itu yang pertama. Jadi dari energi kinetik sebuah partikel. Nah, yang kedua ada jumlah partikel. Meskipun energi partikel dalam dua benda bisa sama, akan tetapi jumlahnya itu akan memiliki energi yang lebih bikin berbeda juga. Jadi apa namanya selain energi kinetiknya pun jumlah partikelnya. Jadi tidak cuma dari energi kinetiknya doang, tapi dari jumlah partikelnya juga. Nah, yang terakhir ada yang ketiga ada sifat material. Bahan dengan massa jenis yang lebih tinggi atau kapasitas kalor yang lebih besar mungkin akan lebih sulit mengalami perubahan suhu meskipun menerima jumlah kalor yang sama. Jadi tergantung sifat materialnya itu seperti apa. Apakah menghantarkan panas atau tidak menghantarkan panas seperti itu. Jadi semua itu tergantung dari tiga yang tadi. Oke, lalu kita selanjut ke materi selanjutnya yaitu skala pengukuran suhu. Nah, di skala pengukuran suhu yang pertama ada kita tuh suhu itu ada empat macam-macam satuan suhu. Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini kita yang pertama akan belajar tentang derajat Celsius. Sebenarnya derajat Celsius itu kan banyak digunakan di beberapa negara, akan tetapi bukan menjadi satuan internasional atau satuan baku. Kalau untuk satuan bakunya suhu, kita menggunakan satuan Kelvin, bukan derajat Celsius. Meskipun di beberapa negara itu banyak yang menggunakan derajat Celsius. Kayak di Indonesia aja, kita kan biasa menggunakan derajat Celsius. Terus kita biasa apa namanya? Ya semuanya baik itu di pabrik, di kulkas, bahkan di apa namanya ketika kita cek kesehatan kita pun sama menggunakan derajat Celsius. Nah, lalu fakta uniknya titik bekunya si air itu si Celsius itu titik bekunya adalah 0 derajat Celsius. Jadi untuk titik bekunya sebuah derajat Celsius itu dimulai dari 0 derajat Celsius. Sementara titik didihnya Celsius itu sampai menggunakan ke 100 derajat Celsius. Sedangkan fakta unik selanjutnya adalah bahwasanya tubuh kita pada umumnya normalnya adalah 30 derajat Celcius sampai dengan 37,3 derajat Celcius. Sedangkan kalau misalkan tubuh kita sudah di atas suhu normal, itu berarti kita sedang lagi tidak enak badan. Jadi segera diperiksa. Atau bahkan sampai 40 derajat Celcius itu udah bukan normal lagi ya, itu udah abnormal gitu kan. Oke. Lalu kita ada Kelvin. Nah, skala ini yang digunakan dalam sistem internasional ditemukan oleh Lord Kelvin. Nah,
skala Kelvin ini biasa digunakan dalam ilmu fisika dan termodinamika. Nah, sementara kalau skala ini sebenarnya dimulai dari 0 Kelvin ya, dari 0 Kelvin. Sementara suhu ininya, suhu apa namanya titik 0 Kelvin itu di negatif 273,15 derajat Celcius. Sedangkan di puncaknya sekitar 300 Kelvin atau sekitar 27 derajat Celcius seperti itu. Ya. Lalu di skala Fahrenheit dan Reaumur. Untuk di Fahrenheit titik bekunya itu di 32 derajat Fahrenheit. Kenapa? Ya ketentuannya seperti itu. Memang dari apa namanya skala pengukurannya, kalau si apa namanya ini teh Fahrenheit itu ada di 32 derajat Fahrenheit kalau di titik bekunya. Akan tetapi ketika di titik didih itu mencapai sampai 212 derajat Fahrenheit seperti itu. Sedangkan suhu tubuh manusia sekitar 98,6 derajat Fahrenheit. Ini bukan berarti suhu manusia nggak normal ya, tapi skalanya bukan menggunakan Celcius, tapi menggunakan Fahrenheit. Makanya suhunya itu pun berbeda. Kan kita bisa lihat ya, kenapa kita nantinya akan mempelajari yang namanya konversi suhu ya seperti ini. Jadi ketika kita melihat suhu tubuh kita ternyata sampai 98 derajat, tapi lihat derajatnya derajat apa? Derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Sekarang yang terakhir adalah skala Reaumur. Nah, si Reaumur ini titik bekunya pun sama kayak di Celcius, yaitu 0 derajat Reaumur. Sedangkan untuk titik didihnya adalah 80 derajat Reaumur, bukan derajat Celcius, tapi derajat Reaumur. Nah, si Reaumur ini ditemukan oleh si René Antoine Verhaeuil de Reaumur. Oh, ribet banget namanya. Jadi dibilangnya adalah skala Reaumur. Seperti itu ya. Jadi kita menggunakan 4. Yang satuan internasional yang menggunakan Kelvin, lalu yang derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Reaumur itu sebagai konversi suhu yang lain. Karena di beberapa negara ada yang menggunakan konversi suhu ke beberapa skala suhu yang tadi gitu yang kita pelajari. Oke. Lalu kita beranjak ke alat pengukuran suhu. Nah, suhu itu diukurnya menggunakan alat, jadi nggak cuma kayak kita pegang nebak, oh ini 5 derajat, enggak kayak gitu. Nah, yang pertama kita menggunakan ada termometer raksa, menggunakan raksa ya atau kenapa? Oke, kita pertama menggunakan termometer raksa. Nah, termometer raksa ini dia ini nantinya si raksanya itu akan mengembang dan akan menyusut. Seperti kayak misalkan ini nih kita ada gambar nih. Nanti ketika suhunya rendah dia akan menyusut. Nanti ketika suhunya naik dia akan naik juga. Ada banyak di beberapa lab atau apa bisa menggunakan ini. Nah, biasanya suhunya itu skalanya Celcius atau Fahrenheit gitu ya. Lalu kelebihan dari termometer ini hasilnya akurat dan mudah dibaca, sedangkan kekurangannya ya bersifat bahaya ya, namanya juga raksa agak bahaya dan gampang tumpah ketika pecah gitu kan. Lalu yang kedua ada termometer alkohol. Sebenarnya sama juga, cuman menggunakan warnanya beda. Ini warna merah. Sebenarnya sama kayak termometer raksa. Jadi menggunakan indikator itu cairan. Nantinya naik turun juga. Ya kalau alkohol biasanya menggunakan Celcius, derajat Celcius. Nah kelebihannya ini lebih aman ya karena kenapa? Karena lebih aman. Karena ini meskipun pecah atau tangan kita kena alkohol itu setidaknya lebih safety dibandingkan kita menggunakan yang tadi raksa. Cuman raksa lebih detail gitu loh. Karena raksa itu adalah salah satu zat kimia yang lumayan sensitif ke perubahan suhu. Begitu pula dengan alkohol kan, tapi tingkatnya raksa itu lebih sensitif. Nah, alkohol itu kan warnanya mudah dilihat ya karena warnanya mencolok gitu kan. Tapi si alkohol ini kurang akurat kalau dibandingin raksa. Ya kita sesuai kebutuhan aja lah. Kalau misalkan kita di apa namanya di persekolahan, di sekolah-sekolah ya kita alangkah baiknya menggunakan alkohol karena lebih safety kalau ketika terjadi amit-amit kecelakaan. Akan tetapi ketika kita sedang melakukan research itu lebih mending pakai raksa karena lebih akurat pengukurannya meskipun memang lebih
bahaya. Oke, lanjut. Ada termometer digital. Nah, kalau digital ini perubahan suhunya itu jadi sinyal elektronik yang dapat dibaca di layar seperti ini. Kayak waktu zaman-zaman kita COVID ya, kita ditembak gitu kan ngecek suhu dar gitu berapa suhunya. Nah, biasanya ini menggunakan skalanya itu derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Nah, kalau si ini memang sebenarnya akurat, ya ini akurat karena memang mereka menggunakan sinyal elektronik dia menggunakan sensor. Lebih akurat juga, hasilnya cepat, mudah juga digunakan, tinggal pencet nyala gitu kan, tinggal dideteksi suhu kita berapa. Kan tetapi memang harganya lumayan pricey, lumayan mahal. Tinggal ya itu kembali lagi kita alat pengukur apa untuk mengukur suhu itu banyak. Gimana nanti kebutuhan yang nanti kita butuhkan aja menggunakan seperti apa. Oke. Lalu ada termometer infrared atau termometer laser. Ini biasanya dia menggunakan suhunya itu Celcius atau Fahrenheit. Dan ini tidak usah memerlukan kontak langsung dengan objek yang diukur. Sehingga cocok benda panas yang sulit dijangkau atau benda-benda yang luar biasa. Ini ya agak sensitif ketika kita mendekatinya. Nah ini bisa dia pakai ini. Tapi ini nggak bisa ya untuk mengukur suhu dalam objek padat atau cair secara langsung. Jadi memang karena dia menggunakan inframerah, itu jadi dia harus jarak jauh. Kalau jarak dekat itu memang ya bukan fungsinya gitu seperti ini. Jadi memang dia khusus dari jarak jauh. Nah, yang terakhir ada termometer gas, menggunakan gas yang berada dalam tabung kaca. Jadi ada tabungnya sendiri. Kalau ini kan ininya doang, skalanya doang. Nanti ada tabungnya sendiri. Terus nanti dideteksi ketika gas tersebut dipanaskan, maka ininya tekanan dalam tabung dapat diukur dengan skala termometer. Jadi nanti biasanya ini menggunakan Kelvin atau Celcius. Ya, kelebihan termometer ini sensitif dan dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi. Sedangkan ya kembali lagi ketika ada alat yang lebih akurat, lebih bermanfaat, itu pasti harganya lebih pricey, lebih mahal. Nah, biasa-biasanya pabrik-pabrik yang menggunakan termometer gas kayak gini, karena kan di pabrik itu suhunya udah bukan 100 derajat Celcius lagi, akan tetapi bisa sampai ratusan bahkan sampai ribuan derajat Celcius. Makanya di sini ada keterangan, di sini alat ini itu bisa mengukur suhu yang sangat tinggi. Kayak misalkan saya pribadi sering melihat di pabrik-pabrik pelelehan besi itu, nah itu mereka semuanya menggunakan termometer gas. Karena mereka harus menstabilkan suhu besi yang dipanaskan itu sekian derajat. Nah itu mereka cara mengukurnya menggunakan termometer gas gitu loh. Kan nggak mungkin kita pakai termometer raksa gitu, kita itu yang ada termometernya yang pecah karena saking panasnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Alat-alat pengukur suhu ada 5, termometer raksa, alkohol, digital, infrared, dan termometer gas. Seperti itu. Nah, sekarang kita gimana sih cara menghitung suhu? Kalau misalkan ya memang cara menghitung suhu, gampang, cara menghitung suhu sudah aja. Ada termometer, gunakanlah termometer. Nah, yang maksudnya di sini adalah cara menghitung suhu. Ini ketika kita harus mengkonversi suhu. Nah, di sini kita akan ada bukan contoh. Ini ada perbandingan skala yang nantinya akan digunakan untuk sebuah perhitungan ketika antum semua mau merubah dari suhu A ke suhu B atau B ke A seperti itu. Nah, pertama, ketika kita sudah belajar dari suhu Celcius sampai Kelvin, kita kan tadi sudah menyampaikannya, ada titik bekunya dan ada titik didihnya. Fungsinya titik beku dan titik didih adalah di sini. Titik bekunya semua kita bandingkan, ya kan? Sekarang kita perhatikan, titik bekunya 0 derajat, 0 derajat, 32 derajat, 273 Kelvin. Nah, titik didihnya 180, 212, 373. Nah, nanti untuk menggunakan jumlah skala, ini kita hitung selisihnya. Selisih antar titik beku dan titik didih. Ya, bagaimana cara menghitung selisih? Ya, tinggal hitung saja. Titik bekunya berapa, titik didihnya berapa, dikurangin titik beku. Contoh, 100 kurangin 0 kan 100. 80 kurangin 0 kan 80 selisihnya. 212 kurangin 32 kan 180 selisihnya. 373 kurangin 273 kan
100 juga selisihnya. Nah, maka nanti di sini akan kita tulis jumlah skalanya. Nanti dari jumlah skala yang didapatkan dari selisih titik beku dan titik didih dibagi sama rata. Maksudnya dibagi sama rata itu biar memudahkan untuk mengoperasikannya. Contohnya, dibagi 20 semuanya menjadi 5, 4, 9, dan 5. Ini yang nantinya digunakan ketika kita mengukur atau mengkonversi suhu. Ini yang akan digunakan 5, 4, 9, 5. Jadi nantinya si Celsius menggunakan skala 5, Reaumur menggunakan 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Oke, gitu ya. Kita sudah mendapatkan untuk skala pengukurannya atau skala yang akan digunakan ketika kita ingin mengkonversi suhu A ke suhu B. Oke. Nah, di sini ada rumus dan cara melakukannya. Maksudnya apa? Oke, sekarang kita coba dulu dari rumus yang globalnya dulu. Ya, yang ditanyakan, rumus pertamanya itu skalanya berapa? Skala yang ditanya per skala yang diketahui dikali suhu diketahui. Nah, ini sebenarnya tadi kan kita sudah mendapatkan angka-angka skalanya ya. Ini adalah rumus yang nantinya akan dipakai baku. Ini rumus baku yang akan dipakai ketika nanti kita mau mengkonversi suhu. Contohnya, kita ambil contoh dari Celsius ke Reaumur aja deh. Berapa ya? 20 derajat Celsius, berapa derajat Reaumur. Kita murojaah lagi bahwasanya setiap suhu itu punya skalanya masing-masing. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Si Celsius berapa tadi? 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Nah, dari sini kita bisa nih langsung skala yang ditanya sama skala diketahui. Yang ditanya siapa? Si Reaumur. Berarti Reaumur taruh di atas. 4. Yang diketahuinya Celsius. Berarti 5 dikali suhu yang diketahui 20. Oke, derajat Celsius. 5 dibagi 20, 4. 4 kali 4, 16 derajat Reaumur. Ya. 20 dibagi 5. Oke, ya seperti itu ya. Gampang sebenarnya kalau misalkan kita sudah mengetahui skala yang akan digunakan dan rumus bakunya. Kita coba dibalik dari Reaumur ke Celsius. Oke, berapa tadi? 16 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Celsius? Yang ditanyanya Celsius berarti 5. 5 per 4 kali 16 derajat Reaumur. 16 dibagi 4. 4. 5 kali 4. 20 derajat Celsius. Udah tuh. Sama kan? Jadi ketika kita sudah mengetahui skalanya, terus kita mengetahui apa namanya? Rumus bakunya, skala yang ditanya, skala yang diketahui plus dikali suhu yang diketahui. Suhu yang diketahui yang ada di soalnya, yang ditanya di soal, terus yang diketahui juga sama kayak suhu yang diketahui. Tinggal posisinya kalian antum-antum hafal, antum-antum pahami, dan idenya juga difahami. Gitu ya. Oke. Oke.
Nah, tadi kan kita sudah mencoba untuk soal dari Celsius ke Reaumur. Nah, sekarang kita coba dari Celsius ke Fahrenheit. Kita di sini ada contoh soal, dua contoh soal, yang mana dari Celsius ke Fahrenheit, dan ini dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, singkat ceritanya, di Fahrenheit itu ada plus 32 dan minus 32. Ini dari mana? Itu bisa didapatkan karena si Fahrenheit itu start awalnya berbeda. Maksudnya start awal gimana? Kita kembali lagi ke tadi materi yang menjelaskan bahwasanya titik beku sama titik didih. Nah, si Fahrenheit kan titik bekunya di 32 derajat Fahrenheit. Coba kita lihat dari semua 4 suhu itu yang titik didihnya berbeda kan cuma Fahrenheit sama Kelvin. Makanya ketika ada suhu yang ingin dikonversi ke Fahrenheit atau dari Fahrenheit dikonversi ke suhu yang lain, maka sebelum mengkonversikannya atau sesudah mengkonversikannya ditambah 32 terlebih dahulu atau dikurang 32 terlebih dahulu. Kalau menuju Fahrenheit maka harus ditambah 32. Kalau dari Fahrenheit maka dikurang 32. Gitu ya. Jadi di skala ini ada plus minus di skala ini ada plus minus 32 ya. Gitu ya. Ada plus minus 32. Kenapa sih 32? Ya karena memang si Fahrenheit titik bekunya adalah 32. Nah, tadi kita balik lagi ke Reaumur sama ke Celsius. Kenapa kita lah nggak ada tambah-tambahan 32 atau tambah berapa? Kenapa? Karena kan startnya sama. Si Celsius titik bekunya sama, si Reaumur titik bekunya sama. Gitu loh. Kalau misalkan Celsius sama Fahrenheit kan berbeda. Si Celsius di 0, Fahrenheit di 32. Maka ketika Celsius mau ke Fahrenheit, maka harus ditambah 32 mengikuti si titik bekunya si Fahrenheit. Begitu pula dari suhu yang lain, misalkan dari Reaumur gitu ya. Itu untuk Fahrenheit. Makanya tadi ketika menyampaikan suhu tubuh manusia sampai dengan 98 derajat Fahrenheit, itu karena di Fahrenheit itu titik bekunya atau titik awalnya itu ada di 32 derajat Fahrenheit. Makanya sampai 90-an suhu tubuh manusia ketika di Fahrenheit kan gitu loh. Contoh, ada 25 derajat Celcius menuju Fahrenheit. Kira-kira rumusnya menggunakan rumus yang apa? Kayak tadi sama, yang ditanya di atas 9, ya kan? Agak di zoom tuh. Terus. Nah, iya kan? Yang ditanya di atas 9, yang ditanya di atas 9, yang diketahui di bawah. Ya kan? Terus suhu yang diketahuinya kan 25. Ditambah 32 karena mau ke Fahrenheit gitu ya. Jadi 25 bagi 5, 5, 9 kali 5, 45 tambah 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Ya kurang lebihnya seperti ini. Ya. Sekarang kita coba 35 derajat Celcius menuju ke Fahrenheit. Yang ditanya di atas 9, yang diketahui di bawah dikali 35 ditambah 32. 35 bagi 5 7. 7 kali 9 berapa? 63 ditambah 32 sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Ini kita nggak usah jauh-jauh lah. Kan dari sini aja kita udah kebayang. Tadi kan suhu tubuh manusia normalnya di 37 derajat Celcius. Ya kan? Suhu tubuh manusia normal di skala Celcius 37. Tapi kalau di skala apa tadi Fahrenheit jadi 98 kan? Nah, ini kenapa bisa berbedanya sampai jauh? Karena di sini nih.
Nih, kita nggak usah jauh-jauh deh. Ini kan 35 mendekati 37 kan? Ya kan? Nah, hasilnya pun kan 95 mendekati 98. Jadi gitu ya. Kenapa suhu tubuh manusia bisa sampai berbeda jauh ketika ke skala Fahrenheit? Karena ini perbedaannya ditambah 32 ini. Karena titik bekunya si Fahrenheit mulainya di 32 seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sekarang dari Fahrenheit ke Celsius 40 dikurang dulu 32. Karena dari si Fahrenheit menuju Celsius, makanya dikurang dulu 32. Dikali yang diketahuinya di bawah, yang ditanyanya di atas skalanya 5/9. Karena yang diketahui kan si Fahrenheit, makanya taruh di bawah 9-nya. Kalau tadi Fahrenheit ditanya maka di atas. Jadi skala pembandingnya di atas. Seperti itu ya. 18 bagi 9 2 kali 5 10 sama dengan 10 derajat Celcius. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau Celsius ke Fahrenheit. Begitu pula dari Reaumur ke Fahrenheit. Kelvin ke Fahrenheit. Semuanya sama. Ya, kurang lebihnya semuanya seperti itu. Oke, cukup. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Yap. Nah, sekarang kita selain Fahrenheit yang titik bekunya berbeda dari 0, selanjutnya ada Kelvin. Agak naik lagi, Mbak. Biar yang Fahrenheit-nya nggak kelihatan. Nah, sekarang kita coba dari 25 derajat Celcius ke Kelvin. Kenapa dari Celsius ke Kelvin cuma sesimpel ini? Karena pembandingnya sama. 5 dan 5. 5 bagi 5 berapa sih? 1. Dikali suhu yang diketahui 25 ditambah 273 gitu. Jadi, karena titik bekunya si Kelvin di 273, maka situasi dan kondisinya pun sama berlaku seperti si Fahrenheit. Ketika menuju Kelvin, maka harus ditambah titik bekunya Kelvin dulu. Berapa? 273. Ketika dari Kelvin, maka harus dikurang dulu 273 karena start di titik bekunya berbeda. Jadi, rumusnya di Kelvin pun sama, plus minus 273. Nah, ini dia. Dapat kita skala bakunya, tinggal dioperasikan. Misalkan dari itu ya, 300 deh. Nggak enak angkanya, jangan 300. Berarti yang diketahui di mana tadi? Di atas. 5/5 ya. Dari coba kita yang ini dulu. Secara hitungan kasar ya. 25 derajat Celcius jadiin ke Kelvin. Kan mereka kan sama-sama 5/5 kan? 5/5. Ini kan 5 Celcius. Kelvin 5. Dikali suhu yang diketahui 25. Ditambah 273. Jadi sama dengan 1 kali 25 tambah 273. Sama dengan 298 Kelvin. Ya. Terus juga kami himbau ketika antum-antum semua mengerjakan soal derajat ini di suhu dan nanti di kalor, mohon jangan lupa sertakan satuannya. Baik itu derajat Celcius, derajat Fahrenheit, atau Kelvin. Kenapa kami menghimbau sekarang? Karena nanti ketika ada soal latihan atau soal ujian, jika antum nanti para santri pun menjawab soal tanpa satuan, mohon dikasih keterangan kalau itu salah. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu, ya kan? Kayak misalkan kita ngisi 298, udah, itu 298 itu apa? Apakah kilogram? Ya kan bisa jadi, karena kan nggak ada satuan yang tertera, gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu sama. Ya, jadi begitu.
beberapa contoh soal untuk mengkonversi suhu, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nanti kita apa namanya, jangan malu ya untuk bertanya, untuk menanyakan sesuatu gitu kan. Kita open discuss, open discuss. Oke. Setelah ini kita materi apa? Coba nanti setelah ini kita kan ada materi kalor. Cuman ini setelah konversi suhu apa gitu. Oh udah ya, definisi kalor langsung ya. Oke gitu ya. Jangan lupa untuk antum-antum semua kami himbau, baik untuk antum itu kita selalu terima sesi pertanyaan atau sesi diskusi. Mohon untuk jangan malu-malu untuk bertanya dan segala jenisnya. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk materi suhu kami cukupkan sampai sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.